Itu artinya karena kita berbicara ini sekolah itu ya, program sekolah. Gimana programnya? Apakah kayak sekolah gitu di kelas, kemudian pedagang-pedagang ikut di kelas atau gimana, Wak Dini? Enggak sih. Jadi Mm-mm. sekolah pasar. Jadi sebetulnya kami di sekolah pasar itu mengambil konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LPPM. Hari ini kita bertemu lagi di podcast 2M Meneliti dan Mengabdi. Teman-teman, kita kalau mengingat tahun 2020 itu tentunya kita mengingat pandemi. Banyak sekali warga masyarakat yang terdampak pandemi, banyak sekali warga yang kena PHK, perekonomian down, dan di sini hari ini kita akan membahas bagaimana kontribusi LPPM dalam pengembangan perekonomian saat pandemi. Nah, kali ini saya bersama Bu Dini Fitri Rahajeng ya. Saya panggilnya Mbak saja ya. Boleh? Boleh karena kita seumuran. Mbak Dini Duluan ini saya tapi. iya ya, seumuran duluan Mbak Dini ya. Mbak Dini ini menjadi ketua program sekolah pasar ya. Jadi program sekolah pasar itu berdiri sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 hingga saat ini dan berhasil menjadi the best community engagement program skala nasional yang diberikan oleh Kementerian Agama ya, Bu Dini ya. Nah, bagaimana sekolah pasar itu nanti bisa berkontribusi dalam pengembangan perekonomian warga, kita akan bahas kali ini. Begitu, Mbak Dini? Sudah siap Mbak Dini ya? Oke. Mbak Dini mungkin sebelumnya bisa disapa dulu sahabat-sahabat LPPM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang suka meneliti dan mengabdi. Benar-benar. Ya, alhamdulillah saya di sini menemani Mas Jo ini ya. Iya. Oke. Mbak Dini, jadi gini, kita kan tahu ya pas awal-awal itu warga itu banyak sekali yang down, tapi gimana Mbak Dini saat itu bisa melihat di situ ada permasalahan, kemudian warga itu membutuhkan program sekolah pasar. Kenapa sih bisa muncul program sekolah pasar seperti itu Mbak Dini? Iya, jadi waktu itu spontan gitu ya. Karena memang nggak ada planning sebelumnya kita mau buat apa. Gitu. Oke. Jadi spontan aja menjawab tantangan zaman gitu ya. Oke. Yang istilahnya mendadak banget kan gitu. Ya. Banget, ekonomi jatuh ambruk gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan, ya sudah kita coba bantu teman-teman di pasar, karena pasar itu benar-benar sepi banget kan gitu. Iya. Karena PSBB itu kemudian kita pindahnya ke online semua ya Mbak Dini ya. Online, beberapa juga gaptek kan, memang nggak punya device-nya gitu ya. Nggak punya device untuk ke arah sana. Kemudian juga banyak PHK juga kan. Iya. Jadi teman-teman masyarakat yang semula di sektor industri kemudian pindah ke private sector itu membuat culture shock gitu. Mereka nggak tahu harus ngapain juga. Harus ngapain ya? Kita bisanya itu cuma order online aja ya Mbak Dini ya, tapi jual online-nya nggak tahu ya. Aduh, ini masalah, tapi bener saat itu saya juga gitu Mbak Dini. Kita bisanya cuma beli lewat media sosial gitu ya. Terus oke. Nah, terus gimana itu? Kenapa bisa mencetuskan sekolah pasarnya? Maksudnya kan bisa saja pakai kata lain gitu ya. Nggak harus sekolah pasar. Kenapa harus sekolah pasar? Nggak tahu. Sekolah itu buat saya adalah kata yang sangat bermakna gitu. Oh ya, oke. Ya, karena di sana ilmu itu ditempatkan di tempat yang tinggi gitu. Oke. Dan di dalam sekolah itu kan beda ya. Kalau kampus itu kan kesannya serius gitu. Kampus pasar kita Kampus pasar nggak cocok serius ya. banget ya. Kurang merakyat gitu. Jadi kalau sekolah pasar itu kan image-nya itu level pendidikan dasar gitu. Oke, benar. Jadi itu lebih, menurut saya akan lebih familiar di masyarakat gitu kalau kita pakai istilah sekolah daripada lebih kampus, dekat ya. Daripada kampus atau istilahnya Iya, gitu. Pokoknya yang sesuatu yang
bisa diterima Mas. bisa diterima ya, karena memang ya kalau kata sekolah itu lebih dekat. Kayaknya semua orang itu kan sekolah gitu ya. Sekolah bisa di mana aja dan sebagainya. Kalau kampus tuh kesannya ini banget ya. Sudah levelnya Levelnya beda, benar Ya. benar benar. Nah, itu artinya karena kita berbicara ini sekolah gitu ya, program sekolah. Gimana programnya? Apakah kayak sekolah gitu di kelas, kemudian pedagang-pedagang ikut di kelas atau gimana Mbak Dini? Enggak sih, jadi Mm-mm. sekolah pasar. Jadi sebetulnya kami di sekolah pasar itu mengambil konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Wah, Jadi karena Bapak dalam sekali nih pendidikan, filosofinya. seorang filosofer juga, sehingga Heeh. kita belajar dari gurunya lah gitu ya. Oke. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa yang namanya sekolah atau pendidikan itu di semua tempat gitu. Di semua tempat. Oke, Semua tempat benar. adalah sekolah, kemudian setiap guru itu setiap orang itu adalah guru, dan setiap kejadian itu pada hakikatnya adalah ilmu. Menurut saya itu sejalan juga dengan Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an itu kan ada ayat-ayat yang tersirat dan tersurat di dalam kehidupan juga. Itu perlu kita tadaburi semuanya lah. Oh, Diuin banget gitu kan. oke. Ya. Saya dapat dua keyword ya di sini ya. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap kegiatan adalah ilmu gitu ya. Jadi artinya sebenarnya semua kegiatan itu punya makna ya. Oke, Mbak Dini. Jadi gimana cara berjejaringnya? Apakah kegiatan sekolah pasar ini itu terus melibatkan ini aja, kampus aja gitu ya, di UIN Sunan Kalijaga, atau berjejaring juga dengan atau kerjasama juga gitulah dengan apa ya, instansi atau lainnya gitu? Iya. Di awal gimana itu Mbak Dini? Jadi di awal itu memang siapa yang ada saat itu gitu, tapi kemudian kita rancang kembali ya. Jadi idealnya itu suatu program itu memang stakeholdernya itu pentahelix gitu ya. Pentahelix ya. Jadi dari sisi akademisi, sisi community atau masyarakat, kemudian ada sisi swasta, kemudian juga government, ada pemerintah gitu. Jadi dan media ya. Jadi kerjasama pentahelix itu nanti akan menghasilkan suatu program yang lebih sustain menurut saya, di mana masing-masing stakeholder itu harus punya kontribusi sih. Oke. Nah, jadi program-programnya artinya Mbak Dini itu melibatkan dosen-dosen secara akademik dan mahasiswa begitu ya. Iya. Kemudian mereka gimana? Terjun ke mereka terjun. Kita bekali dulu ya. Dibekali. Kita bekali dulu dengan beberapa ilmu di masyarakat, karena karakteristik setiap tempat adalah sekolah dan setiap kejadian adalah ilmu. Itu kalau di masyarakat beda dengan di kelas. Dia unstructured, sesuatu yang tidak terstruktur. Jadi mahasiswa kita bekali ilmu gimana menstrukturkan atau menata ilmu yang berserak gitu. Benar sekali. Tapi itu adalah ilmu. Kan akademisi dibekali itu. Iya, benar. Kadang komunikasi juga beda. Ketika di kampus sangat beda sekali. Taruh di masyarakat bingung nanti ya kalau ini ya. Nanti jadi rooming gitu kan. Benar. Terus yang sudah bekerja sama di program sekolah pasar ini dari instansi mana aja Mbak Dini? Kalau dari swasta itu kan ada Pegadaian Syariah, kemudian ada Astra ya. Seperti itu. Kemudian kalau dari pemerintah ya tentu saja pemerintah daerah, kemudian dinas Disperindak gitu ya. Kemudian juga Dinas Lingkungan Hidup, karena kita juga kan arahnya kalau di visi misi sekolah pasar juga pasar itu harus bersih gitu, jangan sampai pasar itu lingkungan hidup gitu ya. Jadi membahas pasar ini tidak hanya tentang jual beli saja gitu ya Mbak Dini ya, komprehensif lah. Jadi tetap juga membahas tentang pengelolaan sampah dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian mahasiswa itu ngapain Mbak Dini, atau dosennya itu programnya itu kayak apa sih gitu? Dosen itu sebagai konseptor, posisinya di sini ya, di dalam akademik gitu. Dosen sebagai konseptornya, kemudian mahasiswa itu sebagai implementator yang juga mendampingi. Gitu ya. Karena nanti kan program itu lahir dari masyarakat, kemudian diimplementasikan di masyarakat dan kita ukur gitu. Supaya nanti ilmu yang terserak di masyarakat itu bisa menjadi ilmu terstruktur, sehingga bisa dimanfaatkan lagi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Mantap. Jadi artinya keilmuan yang dimiliki di kampus kemudian itu
diimplementasikan gitu ya di masyarakat. Tentunya kan keilmuan-keilmuan yang sesuai gitu ya, Iya. Mbak Dini ya. Oke, pemirsa, menarik sekali ini. Sepertinya semakin tertarik ingin memperdalam sekolah pasar itu seperti apa. Tapi kita lanjutkan setelah break berikut ini. Oke, see you tetap di podcast 2M Meneliti dan Mengabdi.